tapi nggak apa-apa. Tadinya setuju libur. Jadi iya, kebetulan saya kasihan juga, saya bilang yang kebetulan saya tadi megang yang S3 juga, jadi udah liburkan aja. Tapi nggak apa-apa karena Buya tadi ngasih tahu Pak Dokter, sana itu masuk, boleh saya bilang. Tapi memang nggak kemana-mana ya, sambil istirahat saja, sambil apa, kami terutama saya pribadi mendalami ilmu dari Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih yang semangat yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu, ya, niatan tolabul ilmi, ya, berdiskusi di ruang forum ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama sekali lagi bagi saya, menimba dari Bapak Ibu, para kiai, para ustadz yang memang mempunyai kedalaman ilmu yang sangat luar biasa. Hitung-hitung apa ya, belajar dan apa, kalau saya harus hadir ke Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu mengajarkan sangat luar biasa. Sehingga ini diberikan kesempatan saya untuk belajar dari Bapak dan Ibu, sangat luar biasa. Itu sekali lagi. Dan mudah-mudahan walaupun Buya tidak bisa hadir karena ada keluarga yang meninggal, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Amin. dan Buya serta keluarganya diberikan ketabahan. Itu saja, mari kita buka diskusi ataupun apa, musyawarah tentang bagaimana sejarah pendidikan Islam dari mulai zaman Rasul sampai saat ini, yang akan dikaji dari satu kelompok ke kelompok yang lain, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Satu itu. Yang kedua, yang perlu titik beratkan itu adalah kita bukan hanya sekedar mengkaji sejarah, bukan hanya mengkaji apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, tetapi Bapak Ibu itu adalah calon magister, calon analisis, anak analis ya pendidikan agama Islam, bisa membuat atau melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu kita. Bukan hanya sekadar mengkaji teori, bukan hanya mengkaji apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, tapi apa yang sedikit kita bisa lakukan untuk hari ini dan masa depan pendidikan umat Islam yang berkualitas, itu yang paling penting. Mari kita buka perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluas-luasnya waktu dan tempat dipersilakan bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan bahan, kajiannya dan sebagainya, serta implementasi bagaimana kajian-kajian sejarah pendidikan Islam yang telah terdahulu dipelajari dan sampai implementasi saat ini seperti apa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mau sama siapa? Mau sama saya, bagus? Dibukanya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, alladzi qadarana bil jamaah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, hadratil kiram wal muhtaram, Bapak Dr. Usep Suherman sebagai dosen pengampuh, Al-Mukarramun, teman-teman seperjuangan yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir pada kegiatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Doa kita panjatkan kehadirat Allah bil khusus kepada saudara seiman kita yang sudah wafat di hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya mendapatkan karunia agung di sisi Allah,
ditempatkan di tempat yang mulia, wabil khusus keluarga besar Buya yang hari ini wafat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum Allahumma abtaha wa basama liruhihim warfa makanahum fi maqamil ula wadmahum ma'asolihin fi janatika daril koror. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb ya mujibas sailin. Yang pertama saya sampaikan pada pertemuan kali ini, terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Bapak Dr. Usep Suherman. Yang kedua saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kelompok kami 3 orang. Ustadz Indra, alhamdulillah kelihatan segar. Ustadz Agus juga alhamdulillah kelihatan segar, yang pada pertemuan kali ini akan mengawali kegiatan diskusi kita yang insya Allah materi yang disajikan pada pertemuan kali ini adalah tentang sejarah pendidikan Islam pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah. Seperti apa pendidikan khususnya pada abad ke-6 dan abad ke-7 Hijriah ini, maka supaya tidak banyak waktu yang terbuang pada pertemuan kali ini, disilahkan kepada Bapak Ustadz Indra atau Bapak Ustadz Agus yang mengawali diskusi pada pertemuan kali ini. Disilahkan, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga Kang Indra, mangga, atau Kang Agus, mangga. Pak Sadet, bagus dulu. Saya. Ya, sebagai pembuka dulu ya, Pak Agus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya kami mohon maaf kepada dosen pengampu dan rekan-rekan semua apabila apa yang kami sampaikan nanti jauh dari kata sempurna atau jauh kata dari baik, berhubung beberapa kendala ya dan masalah. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini bisa mewakili ya atau memberikan gambaran bagaimana sejarah pendidikan Islam pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah. Kemarin sempat sedikit misinterpretasi bahwa ada lumayan bingung juga antara Hijriah dan Masehi, dan ternyata Bapak Ibu di sini lebih paham tentang ini. Nah, sebelumnya bisa dilihat pendahuluannya bahwa abad ke-6 dan ke-7 Hijriah merupakan masa kemunduran dinasti Abbasiyah atau di yang lain disebut sebagai masa disintegrasi. Pada masa ini pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan termasuk ketidakstabilan politik, konflik internal, dan penurunan minat terhadap ilmu pengetahuan. Tulisan ini menganalisis dampak kemunduran dinasti Abbasiyah terhadap pendidikan Islam serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperbarui tradisi pendidikan Islam pada periode tersebut. Nah, sebelum membahas tentang kemunduran Islam, sedikit dijelaskan atau mungkin ini jauh lebih lengkapnya kemarin ketika kelompok sebelumnya membahas tentang kebangkitan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah, bahwa kita tahu pada awal permulaan dinasti Abbasiyah merupakan golden age ya, atau masa keemasan pendidikan Islam. Gerakan kebangkitan intelektual ditandai oleh proyek ya penerjemahan karya-karya berbahasa Persia, Sanskerta, Suriah, dan terutama berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian kebangkitan juga ditandai dengan berdirinya pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan yang kita tahu
Bait al-Hikmah dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Nah, abad ke-6 dan ke-7 Hijriah juga tidak hanya terjadi di Jazirah Arab saja, bahwa kita tahu bahwa pada zaman itu terjadi ekspansi keluar Jazirah Arab ya, salah satunya di Spanyol. Kami sedikit menggambarkan bagaimana kondisi pendidikan Islam di Spanyol yang juga pada kekuasaan Khalifah Bani Umayyah kedua. Nah, pada abad ke-7 Hijriah, Spanyol atau Andalus berada di bawah kekuasaan Umayyah. Ini adalah periode yang penting dalam sejarah Islam di Spanyol, di mana pendidikan Islam memainkan peran kunci dalam pengembangan intelektual dan kebudayaan. Meskipun informasi spesifik tentang pendidikan Islam di Spanyol pada periode tersebut mungkin terbatas, ya kita dapat membuat beberapa asumsi berdasarkan pada konteks sejarah dan pengaruh Islam pada masa itu. Dan sama dengan Jazirah Arab, bahwa kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol juga di akhir-akhir atau di abad ke-6 dan abad ke-7 Hijriah itu merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Umayyah di Spanyol. Sehingga ya kurang lebihnya sedikit sama kondisinya dengan pendidikan yang terjadi di Jazirah Arab. Nah, salah satu ciri atau kondisi pendidikan di Spanyol pada masa Umayyah kedua, yaitu yang pertama madrasah dan pusat pembelajaran. Pada abad ke-7 Hijriah, pendidikan Islam di Spanyol mungkin didominasi oleh pendirian madrasah dan pusat-pusat pembelajaran Islam. Madrasah menjadi pusat pembelajaran yang penting di mana siswa belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu agama lainnya. Selain itu juga madrasah mungkin menyediakan pelajaran tentang ilmu-ilmu sekuler seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan sastra. Kemudian kurikulum pendidikan pada periode ini kemungkinan besar mencakup studi Al-Quran dan hadis sebagai fondasi agama, serta pemahaman tentang hukum Islam. Selain itu, studi tentang bahasa Arab juga menjadi bagian integral dari kurikulum, karena bahasa ini digunakan dalam studi agama Islam dan sumber-sumber Islam. Ilmu pengetahuan lainnya seperti matematika, astronomi, dan kedokteran juga mungkin diajarkan di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, peran ulama dan intelektual muslim. Ulama dan intelektual muslim memainkan peran penting dalam pendidikan Islam pada abad ke-7 Hijriah. Mereka tidak hanya mengajar di madrasah, tapi juga menyumbangkan karya-karya tulis yang penting dalam bidang agama, filosofi, sains, dan sastra. Para ulama ini juga mungkin berpartisipasi dalam debat intelektual dan diskusi ilmiah yang memperkaya budaya intelektual di Spanyol Muslim pada masa itu. Nah, selanjutnya akan digambarkan bagaimana profil pendidikan Islam pada periode kemunduran yang insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Agus. Mangga dipersilakan. Suaranya nggak ada, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Yusef Suherman sebagai dosen pembimbing di kuliah Islam. Baik, saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Indra tentang bagaimana kemajuan Islam saat menjelang akhir, di mana saat di abad ke-7 itu terjadi yang namanya berakhirnya dinasti Abbasiyah, di mana terjadi kemunduran di dalam kekhalifahan Islam. Baik, profil pendidikan Islam pada periode kemunduran. Yang pertama adalah tentu setelah Islam mengalami masa Golden Age atau saat masa-masa keemasannya, periodenya semakin memburuk di akhir-akhir abad ke-7. Terjadi penyerangan Mongol yang meluluh lantahkan Abbasiyah pada periode kelima pada masa Khalifah Taksin. Pada saat itu terjadi
berbagai berbagai tragedi, di mana salah satunya dibakarnya berbagai referensi ilmu atau kitab-kitab di perpustakaan oleh orang Mongol. Juga mereka mengambil harta rampasan, bahkan tidak sedikit buku-buku penting yang ada di perpustakaan Islam saat itu dibawa ke Eropa. Sedangkan di Eropa atau di Andalusia Spanyol pun runtuh berbarengan dengan konflik terjadinya perang salib dengan orang-orang Kristiani. Berbeda dengan bangsa Mongol, bangsa Eropa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Bangsa Eropa memerangi Islam, kemudian mengambil referensi sebagai ilmu pengetahuan untuk dikaji. Jadi dari referensi ini bisa sampaikan bahwa memang bangsa Eropa ini mempunyai pemikiran yang lebih ke depan, sehingga saat terjadi pertempuran mereka tidak menghancurkan semua kepemilikan Islam, tapi malah membawa buku-buku pentingnya untuk dipelajari di Eropa sana. Nah, setelah itu terjadi, tentu saja tantangan terhadap pendidikan Islam. Selama masa kemunduran dinasti Abbasiyah ini, pendidikan Islam dihadapkan pada sejumlah tantangan. Yang pertama adalah ketidakstabilan politik dan konflik internal mengganggu proses pembelajaran dan pengembangan institusi pendidikan. Yang kedua adalah penurunan dukungan finansial dari pemerintah, membuat banyak madrasah dan lembaga pendidikan lainnya mengalami kesulitan dalam mempertahankan operasional mereka. Yang ketiga adalah penurunan minat terhadap ilmu pengetahuan di antara elit dan masyarakat umum, mengancam kelangsungan pendidikan Islam sebagai pusat pembelajaran yang relevan. Terjadinya perubahan dalam kurikulum dan metode pengajaran. Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa perubahan terjadi dalam kurikulum dan metode pengajaran pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam mungkin mengalami penyederhanaan dengan fokus lebih pada ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih. Di samping itu, metode pengajaran mungkin beradaptasi dengan situasi yang berubah, dengan lebih menekankan pada pengajaran lisan dan tradisi lisan untuk melestarikan ilmu pengetahuan. Nah, setelah terjadinya kemunduran tersebut, ada upaya pembaruan dan pemulihan yang dilakukan oleh dinasti Islam saat terjadi kehancuran. Meskipun menghadapi tantangan, beberapa upaya pembaruan dan pemulihan dilakukan oleh para alim ulama dan intelektual muslim pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Beberapa ulama terus memperjuangkan kepentingan pendidikan Islam dengan menulis karya-karya penting, mengorganisir seminar dan diskusi ilmiah, serta mendirikan madrasah-madrasah yang bertujuan untuk memelihara tradisi pendidikan Islam. Nah, dalam hal itu, di abad ke-6 dan ke abad ke-7 itu, dalam Islam tetap muncul para alim ulama yang akhirnya menjadi orang-orang yang menjadi di depan sebagai garda terdepan dalam berusaha membangkitkan Islam kembali. Tokoh ulama yang sangat terkenal pada abad 6 Hijriah yang pertama adalah Imam Al-Ghazali, kemudian ada Abu Muhammad Al-Baghawi, Ibnu Asakir, Abu Syuja. Kemudian pada abad ke-7 Hijriah ada Al-Baydawi, Abdul Karim Al-Rafi, Ibnu Malik, dan Imam An-Nawawi. Nah, demikian presentasi atau paparan yang telah kami sampaikan dalam hal pendidikan Islam di abad ke-6 sampai abad ke-7, akhir dari dinasti Abbasiyah. Mohon maaf kami dari kelompok 6 jika dalam pemaparan banyak sekali keterbatasan, kekurangan, dan mungkin ini menjadi kealpaan kami. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Agus dan Pak Ustadz Iskandar yang telah memaparkan secara singkat mengenai materi kita tentang sejarah pendidikan Islam, khususnya pada yang terjadi di abad yang ke-6 dan ke-7 yang secara umum yang disampaikan barusan adalah bahwa memang pada abad ke-6 dan ke-7 itu adalah
masa-masa kemunduran dalam pendidikan Islam. Pada pertemuan kali ini saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih paham. Tetapi barangkali ada yang mau disampaikan, penambahan ataupun pertanyaan pada pertemuan kali ini, disilahkan di antara teman-temanku sekalian untuk bisa menyampaikannya. Dan nanti sebagai pendalaman materi terakhir dari pendidikan Islam ini, insya Allah kita akan dengarkan dari Pangresa Bapak Dr. Usep Suherman setelah nanti kita melakukan diskusi. Oke, disilahkan. Cukup satu termin saja karena waktunya pada pertemuan kali ini jam 13.30 kita harus sudah mengikuti kegiatan yang lain. Silakan Mbak Ustadz Sutarjo sudah mengacungkan tangan nih. Silakan Mbak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Pak Ustadz Wawan yang telah memberikan kesempatan pada saya. Sedikit ingin bertanya Pak Ustadz, ini menarik sekali materinya. Yang ingin saya ketahui ketika pembahasan dinasti Abbasiyah masa kemunduran abad ke-6 atau ke-7 Hijriah ya. Tadi sudah dipaparkan. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, yang tadi disampaikan ada istilah madrasah. Apakah memang penamaan zaman saat itu hanya madrasah? Apakah hanya madrasah untuk penggunaan tempat pendidikan pada saat itu? Yang kedua, di situ kan ada ulama-ulama yang kemudian menjadi ulama yang bahasanya muncul ya, kemudian juga melegenda dan juga terkenal dan menjadi diakui oleh dunia. Di situ ada istilah, ada diskusi ilmiah atau intelektual. Apakah munculnya kata diskusi ilmiah dan intelektual itu di jenjang mana gitu? Karena tadi kan istilahnya hanya madrasah, pembagian tempat pendidikan. Kalau sekarang kan zaman sekarang kita tuh ada TK, SD, SMP, SMA. Kalau bahasa di Kemenagnya ada MI, MTS, MA, ada perguruan tinggi dan sebagainya. Istilah diskusi intelektual itu kan adanya forum-forum ilmiah itu cenderungnya kita di universitas gitu. Nah, jadi pertanyaannya tadi ada dua. Jadi yang pertama, istilah madrasah itu apakah hanya satu-satunya yang digunakan pada saat itu atau ada nama lain juga gitu untuk pembagian jenjang tempat pendidikan pada masa lalu. Yang keduanya tadi munculnya tokoh-tokoh ilmuwan yang diakui ya, ada diskusi ilmiah, kemudian ada lahir nama intelektual. Itu mereka itu di mana perannya? Apakah guru SD? Kan kalau sekarang kita yang diakui sebagai ilmuwan itu jarang yang ngajar di SD, di TK. Tapi rata-rata profesor doktor itu kan adanya di perguruan tinggi gitu. Ya. Nah itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya. Insya Allah pada pertemuan kali ini insya Allah akan kita jawab bersama bertiga insya Allah ya. Satu atau yang lainnya barangkali silakan. Kita simpan aja dulu. Kita tampung aja dulu pertanyaannya boleh. Silakan. Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada kita mulai pembahasan pada pertemuan kali ini. Oke. 1, 2, 3, tidak ada. Berarti semuanya insya Allah sudah paham ya, sudah memahami. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Kalimat yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ajo mengenai kata madrasah pada saat itu. Ya, kata madrasah pada saat itu, apakah ada kata-kata lain selain daripada madrasah atau hanya madrasah saja yang digunakan untuk pendidikan pada saat itu? Yang kedua, diskusi ilmiah yang dilaksanakan oleh para ulama ternama pada saat itu diskusi ilmiah itu ada di jenjang yang mana gitu kan? Karena masalah pendidikan itu kan ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, kemudian sampai
perguruan tinggi, bahkan yang namanya pendidikan itu tidak akan ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Oke, barangkali dari Pak Indra atau dari Pak Agus untuk menjawab sementara pada pertemuan kali ini apa yang ditanyakan oleh Kang Ustadz Ajo mengenai penamaan kalimat madrasah di masa itu. Silakan barangkali. Anda mangga. Enggak? Saya nomor 1 ya, nanti Ustadz nomor 2. Ya, terima kasih Ustadz Ajo atas pertanyaannya. Memang madrasah itu kan istilahnya tempat belajar ya, tapi kalau kita lihat kembali sejarahnya ada beberapa penamaan ya, penamaan tempat-tempat untuk belajar mengajar, terutama di zamannya Abbasiyah. Mungkin yang pertama kita kenal dengan istilah maktab ya, atau kutab. Maktab ini ada tempat untuk belajar menulis ya. Kemudian yang kedua ada istilahnya masjid dan jami, dan ternyata masjid juga dipakai untuk tempat belajar. Kemudian yang ketiga ada darul hikmah atau darul ilmi ya, sama juga yang terakhir adalah madrasah. Itulah tempat-tempat atau istilah-istilah tempat di mana proses belajar mengajar terjadi pada masa Abbasiyah. Nah, untuk tingkatannya mungkin nanti Ustadz Agus akan menjelaskan. Terima kasih. Mohon Ustadz Indra ya, sudah dijawab mungkinnya untuk pertanyaan pertama Pak Ustadz Ajo, bahwa memang untuk penamaan tempat mengajar itu memang bermacam-macam. Mungkin kami memunculkan nama madrasah itu asumsi kami ya, berkonotasi dengan tempat-tempat yang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz Indra. Ada maktab atau kutab, masjid juga dijadikan tempat untuk mempelajari atau dalam hal ini mengembangkan pendidikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang bagaimana jenjang terjadinya jenjang untuk yang namanya transfer ilmu yang disebut dengan kajian ilmiah tadi ya, Ustadz. Jelas mungkin kalau hemat saya ini terjadi di jenjang yang para ulama ini, tentu beliau ini mengarang kitab sampai akhirnya memunculkan kitab yang disebar ke seluruh dunia, pastinya pada jenjang yang tinggi. Dalam hal ini mungkin kalau kita setara dengan universitasnya atau pendidikan tinggi. Nah, untuk yang jenjang di bawahnya mungkin lebih sama seperti kita, karena mungkin kita pun sebagai insan di dunia pendidikan, pemerintah pun mengadakan yang namanya jenjang-jenjang pendidikan dari mulai SD sampai perguruan tinggi atau dari MI sampai perguruan tinggi ini mengadopsi daripada masa lalu begitu, tidak langsung ujuk-ujuk kita mungkin membentuk SD dan sebagainya. Nah, mungkin tahap-tahap yang terjadi yang kita laksanakan ini adalah hal atau dari proses masa lalu, termasuk dalam proses ini adalah terjadinya di masa-masa pendidikan di zaman Rasul, bahkan di zaman dinasti Abbasiyah. Jadi untuk para ulama yang membuat kitab dan sebagainya, ini tentunya ada di jenjang yang tinggi begitu. Mungkin itu kalau dari saya, mangga Pak Ustadz Wawan kalau ini ada tambahan. Ya. Ya mungkin tambahan sedikit ya. Sebetulnya kalimat madrasah itu adalah sebagai istilah dan itu masuk ke dalam isim makan. Jadi sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah dipakai untuk pendidikan. Kalau
kalau istilah di Arab itu sudah biasa kalimat itu disebut. Tapi kalau di Indonesia biasanya yang namanya madrasah itu adalah biasanya sekolah agama ya, sekolah agama. Kalau sekolah umum biasanya SD, SMP, SMA. Kalau di Indonesia itu madrasah itu sekolah agama. Padahal madrasah itu adalah semua jenjang bisa disebut dengan madrasah. Masjid bisa disebut dengan madrasah, gitu kan. Kutab madrasah, itu kan. Artinya secara umum bahwa madrasah itu sendiri adalah diambil dari kalimat darosa yadrusu darsan. Dari sun madrasatun. Jadi madrasah itu adalah isi makan, artinya tempat di mana tempat itu adalah yang dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Bukan hanya satu tempat berarti gitu kan. Bukan hanya setempat, tempat di mana tempat itu dipakai untuk kegiatan pembelajaran, itu istilahnya adalah madrasah. Kemudian terkait dengan diskusi ilmiah yang dilakukan oleh para pelajar sehingga menghasilkan para ulama yang luar biasa, itu tentunya tidak mungkin di jenjang dasar gitu kan. Pasti di jenjang perguruan tinggi gitu kan. Karena mereka itu sesuai dengan apa yang disampaikan Ustadz Agus, bahwa itu adalah proses dari awal kegiatan pembelajaran nanti dihasilkan ketika berada di jenjang yang paling tinggi, walaupun sebetulnya masalah ilmu itu tidak ada yang paling tinggi itu kan. Tapi setidaknya kalau di NU itu ada yang namanya Bashul Masail, itu para ulama-ulama yang betul-betul mumpuni di bidang itu, kemudian mereka mampu menetapkan atau membahas suatu hukum yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Jadi jenjang yang dilaksanakan ketika diskusi ilmiah itu tentunya kami berasumsi itu adalah di jenjang yang paling tinggi gitu. Walaupun memang bisa saja di jenjang awal gitu kan melakukan diskusi ilmiah itu kan. Tapi masalah keilmuannya sudah tamat ataupun belum gitu kan. Keilmuan kalau dia jadi di tingkat dasar itu mungkin mudah-mudahan Kang Ajo tidak puas sehingga bisa mencari literatur yang lain, dan insya Allah pendalaman lebih dalamnya nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Usep. Tetapi sebelumnya barangkali masih ada atau sudah untuk pertanyaannya? Cukup kayaknya. Cukup ya. Oke, disilakan Kasihan. Pak Dokter. Oke. Terima kasih Pak Wawan, Pak Agus, terus Pak Indra, teman-teman sekalian. Menarik walaupun berkaitan dengan peristiwa kemunduran pendidikan Islam setelah pendidikan Islam tadi mengalami kejayaan. Yang saya garis bawahi saat ini adalah setelah adanya kejayaan dan sekarang mengalami kemunduran sampai saat ini, kenapa terutama Muslim atau orang kita belum lagi mengalami kejayaan pendidikan yang melihat potensi SDM ya Muslim itu sangat kuat. Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Agus, oleh Indra bahwa salah satu kemunduran itu akibat adanya politik ya, adanya perang, adanya politik, perang dan sebagainya. Itu salah satu kemunduran yang zaman abad 6-7 itu kita alami. Nah, sekarang kenapa ya pendidikan kita itu belum muncul lagi ya, belum kembali lagi? Apakah ya fenomena politik, fenomena perang itu masih terjaga sampai saat ini, walaupun secara kasat mata perang terbuka, adu senjata tidak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Termasuk dengan tadi kata Pak Sutarjo bilang, apakah kata madrasah itu juga selalu sudah digunakan pada zaman itu?
Itu menjadi pertanyaan. Yang sampai saat ini kata-kata madrasah itu hanya dijadikan, apakah belum bisa mengangkat fenomena ya pendidikan Islam yang bermutu. Padahal kalau dari segi madrasah ya, dari segi kurikulumnya kita pasti yang namanya madrasah itu adalah di mana kurikulumnya itu adalah kolaborasi antara ilmu umum dan ilmu agama yang sudah kolaborasi yang sangat baik. Tetapi ya, kolaborasi itu seringkali diambil oleh ya kaum-kaum liberal, kaum-kaum atau teman-teman kita yang umum untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan tren. Contoh ya, dengan kata boarding school, Islam terpadu, kan? Itu ya, sehingga orang Muslim itu sendiri terjebak dengan kata-kata itu. Padahal tadi si Awawan sudah menjelaskan bahwa yang namanya madrasah itu hanya tempat. Dan madrasah itu dulu tempat belajar perang, belajar dakwah, belajar apapun, itu adalah madrasah. Dan oleh nanti Bapak Ibu mengkaji, madrasah itu sendiri masuk ke nama legal formal sejak kapan? Nah, sehingga ada tingkatan madrasah diniyah, ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, dan sebagainya. Nah, itu kan perlu pengkajian oleh Bapak dan Ibu. Nah, sekali lagi, apa yang dikatakan tadi Pak Agus dan teman-teman yang lain, bahwa kemunduran pada abad 6 ke 7 itu adalah akibat sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya peperangan. Dan sampai saat ini juga barangkali saya mensikapi, kenapa Islam itu juga belum muncul, ya, karena memang masih belum paham ya bagaimana mengkaji kekurangan-kekurangan atau belajar dari kekurangan sosial politik yang terjadi di Islam itu sendiri. Ya, sehingga yang muncul adalah apa ya, istilah orang Sunda mah pasea we jeung pasea, dan menunjukkanlah hal-halnya yang negatifnya. Contoh, madrasah itu kalau lihat dari silsilahnya zaman Rasul kan nggak madrasah itu bersih itu sebagian daripada iman, walaupun itu hadis ataupun apa silakan Anda kaji. Tapi yang muncul apalagi madrasah itu adalah budugan. Kalau lihat kualitasnya atau madrasah itu adalah segala dicagap guruna. Timimiti guru matematik, guru fisika, guru nanaon, terutama untuk yang di kampung ya. Semua satu orang. Sedangkan zaman Rasul, zaman itu kan sesuai bidang. Nah, Rasul juga mengajarkan seperti itu. Itulah yang muncul sehingga berjibaku ke hal-hal yang seperti itu. Kenapa madrasah nggak muncul? Kalau dulu akibat perpolitikan, kena perang dan sebagainya, sekarang madrasah itu nggak muncul karena memang nggak mau keluar dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang berpolitik. Lamun ngajar matematik ku PAI, lamun ngajar ku fisika PAI, dan sebagainya. Termasuk di saya. Saya punya madrasah ingin menunjukkan kualitas. Bahwa yang namanya, ya kan Allah mengajarkan, jangankan engkau berikan sesuatu hal kepada orang yang bukan bidangnya. Kan itu permasalahan. Ini juga tolong dikaji oleh Bapak dan Ibu. Contoh, di MI itu saya punya MI, berarti yang dibutuhkan itu adalah guru kelasnya adalah guru kelas dari PGMI ataupun PGSD. Tetapi yang namanya MI, ya yang namanya guru kelas jarang yang mau masuk ke PGMI ataupun rata-rata hanya PGSD. Ataupun di lingkungan PAI saja, banyaknya yang benarnya PAI. Sehingga yang numpuk itu PAI. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka yang PAI itu ngajar guru kelas.
di sisi lain dia bisa mengajarkan guru PAI-nya, materi PAI-nya, tapi bidang eksaknya dia kurang. Nah, itu menjadi salah satu ya sejarah yang zaman dulu kita sulit untuk keluar. Sampai saat ini contoh. Jadi kalau dulu kungkungan karena perang dan sebagainya, sekarang karena pemerataan jumlah tenaga pendidikan misalkan yang memang tidak sesuai. Termasuk juga dengan kualifikasi Bapak Ibu sendiri. Walaupun ini PAI kan yang namanya di madrasah itu tidak bisa dikualifikasikan bahwa Bapak Ibu harus menguasai 5 bidang studi ataupun minimal 4. Ada fikih, akidah, Quran hadis, ya, SKI dan akidah akhlak misalkan. Kalau ngajar Bapak Ibu di umum, otomatis Bapak Ibu dituntut harus menguasai 4 bidang itu. Fikih, akidah, Quran hadis, dan akidah akhlak. Tapi kalau di madrasah, Ibu bisa spesialisasi. Nah, hal-hal yang seperti itu barangkali ya, sehingga saya lihat misalkan guru PAI misalkan di lapangan itu, apalagi di umum, kadang-kadang hanya konsep-konsep dasarnya. Nah, itu juga adalah masalah yang memang yang perlu kita tuntaskan, perlu kita bersama-sama. Sekali lagi kembali ke teori masalah-masalah tadi kemunduran pendidikan agama Islam abad ke-6 ke-7 itu akibat politik, akibat peperangan dan sebagainya. Sekarang juga sama akibat politik. Politiknya apa? Ya, ketidakpemerataan, ketidakkeberadaan sesuatu yang berkeadilan. Bapak Ibu PAI harus basicnya misalkan Pak Wawan itu ditafsir, ya. Tapi harus dipaksakan untuk mengajar tentang Al-Quran, ya agak sulit, sehingga kan nggak muncul. Nah, itu yang menjadi kelemahan kenapa pendidikan ya termasuk Islam itu sendiri sekarang belum muncul ya, sehingga nah sekarang ditirulah ya oleh pendidikan umum bahwa yang namanya sekarang itu adalah yang namanya kompetensi kemampuan seseorang itu bukan hanya sekedar ijazah. Mas Menteri gitu kan, bukan hanya sekedar ijazah, tetapi life skill, kemampuan yang dia miliki. Dan di lapangan juga menuntut seperti itu. Sekarang muncullah pendidikan vokasi. Contoh sekarang, banyak sekarang ada perawat. Ada pendidikan perawat. Tetapi bahwa misalkan di luar negeri itu merawat anak usia 1-5 tahun dengan merawat orang dewasa mempunyai keahlian yang berbeda. Nah, muncullah ilmu itu. Nama-nama yang disebut vokasi, terapan. Nah, Islam juga harus seperti itu. Kalau memang di sini PAI itu ada, di dalam rumpun PAI itu ada 5, termasuk bahasa Arab. Jangan seyogyanya yang 5 itu kuasai. Kenapa? Karena seseorang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Kembangkanlah seperti itu. Nah, sehingga kemunduran apalagi Bapak Ibu adalah, tak sekali lagi, adalah analis, bukan S1 lagi. Dan Bapak Ibu pengelola. Bapak Ibu itu pemegang kekuasaan bagaimana pendidikan itu bermutu. Apa yang kita bisa laksanakan. Kalau tadi hanya mempelajari tentang kemunduran, udah. Tadi sudah diungkapkan, kemunduran ini akibat politik, akibat perang, dan sebagainya. Cukup di situ. Tapi kalau Bapak Ibu, sekarang masih mundur, terutama pendidikan di madrasah.
kalau dari segi bahasa dari madrasah itu sangat luar biasa, tempat mendidik dengan berbagai fungsi dan dimensinya. Sekarang bagaimana dari tempat itu menjadikan keunggulan, kan gitu. Karena apa? Bapak Ibu tadi sama Agus, sama Indah sudah diungkapkan bahwa akibat politik. Nah, kita juga akibat salah satu kemunduran madrasah berbeda dengan yang lain. Tadi kalau pendidikan umum kita sudah tentang menuju tentang vokasi bagaimana seseorang itu tadi perawat itu tidak umum lagi, ada spesialisasi merawat anak-anak, ada merawat remaja, ada anak jompo dan sebagainya. Itu kan mempunyai penekanan yang berbeda sehingga nanti seseorang itu akan dilihat profesionalnya, keterampilannya. Nah, sekarang kembali ke madrasah rumpun itu. Sekarang dituntut juga. Nah, yang menjadi kendala salah satunya adalah masih berjibaku seseorang itu masih harus menguasai berbagai ilmu, satu itu salah satu kelemahannya. Apalagi bukan hanya sekedar ilmu agama saja yang Bapak Ibu kuasai di PAI itu, tapi bahkan ilmu umum yang Bapak Ibu harus kuasai. Kenapa? Karena keterbatasan. Kadang-kadang Pak Wawan harus ngajar matematik, ya Pak Sutarjo harus mengajar fisika di Alia dan sebagainya. Nah, itu adalah alasan-alasan kemunduran politik juga, keterbatasan, ketersediaan dan sebagainya. Nah, kemunduran-kemunduran itu nanti oleh Bapak tolong analisis, tolong Bapak Ibu bisa termasuk kebiasaan yang memang di madrasah itu negatif, yang tadi terkesannya misalkan borok dan sebagainya. Sekarang kalau dikelola dengan baik, contoh di Cirebon dengan kualitas yang bagus kan bisa. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu analisis, perlu perbuatan Bapak Ibu yang nyata. Sekecil apapun yang kita bisa lakukan. Itu yang saya tekankan, terutama dari saya sangat prihatin ya, pendidikan Islam dari abad ke-6 sampai ke-7 dan sampai saat ini terutama itu masih berjibaku memang belum muncul. Ya. Padahal kalau misalkan Pak Wawan tadi dikaji, madrasah ini seperti ini loh dari segi teorinya, dari segi sudah mumpuni, harus apa sih yang kita bisa lakukan. Contoh tetangga kita tadi sebelah tentang pendidikan umum, sudah tentang vokasi. Ya. Misalkan terapi, dulu kan nggak orang yang di terapi, orang tua kita sudah paham tentang terapi. Contoh, ya kebetulan anak saya masuk juga ke terapi, contoh kecilnya. Contoh, dulu orang tua sudah belajar terapi. Bagaimana anak ini mengalami perkembangan, misalkan gerak, jalan, bicara, dan sebagainya. Termasuk saya dulu pakai, misalkan kalau agak sulit berjalan, pakai siga nyangcang doma dengan Pak Ustadz. Doma, ditutupkan, kan gitu. Itu untuk belajar. Maka dengan sekarang itu kan menggunakan alat yang bikin sepedahan yang dipakai itu kan itu perkembangan zaman. Orang tua kita juga dulu sama, cuma kan belum terstruktur. Nah, sekarang belum dijadikan ilmu bahwa itu menjadi kebutuhan. Contoh, sekarang menjadi kebutuhan bahwa yang namanya orang yang sakit, apalagi udah stroke usia sekian, harus diterapinya seperti apa. Kan hanya seorang perawat hanya dari pengalaman saja. Dikembangkanlah okupasi terapi. Okupasi terapi misalkan bagi anak yang orang tua yang sudah mengalami stroke. Ini loh bagian-bagiannya harus pakai ini. Nah, itu kan diilmukan. Udah sejauh itu.
Nah, maksud saya itu kan hanya perkembangan itu kan mengambil dari apa yang dilakukan di lapangan. Saya yakin tadi kalau dari kajian Al-Quran, kajian apapun, pendidikan yang bagus itu apa yang sudah diajarkan di zaman Rasul, apa yang berbasis pesantren itu harus lebih dikuatkan dan dikaji oleh Bapak Ibu. Cuma butuh keyakinan dan kekuatan serta fokus pada apa yang harus dilakukan. Itu saja. Mudah-mudahan tidak puas dan mudah-mudahan menjadi kajian Bapak Ibu selanjutnya, dan kemunduran yang sampai saat ini masih dirasakan oleh kita, terutama di madrasah, menjadi cambuk dan menjadi Bapak Ibu berpikir harus seperti apa madrasah. Apa yang kita bisa lakukan sekecil apapun kita lakukan. Tidak usah berat-berat karena yang lain mah itu sudah melangkah lebih jauh. Jangankan orang itu, pendidikan umum saja tadi vokasi lebih sudah mengarah kemana-mana. Lebih ke praktis. Itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Dokter telah memberikan pendalaman materi, ya, sekaligus pencerahan buat kami untuk masa depan, bahwa sebetulnya betul saya setuju bahwa harus ada spesialnya gitu kan, spesialis gitu kan. Kalau umpamanya di sekolah guru agama itu ada 5 elemen, Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, dan tarikh. Kalau diajarkan oleh sendiri itu kan kurang gitu kan. Jadi harus ada ini spesialis Quran khusus mengajar Quran, spesialis akidah khusus. Mungkin itu salah satu kemunduran umat Islam mungkin ya, Pak Dokter, sehingga lamun dia masih si guru SD segala kesorangan gitu kan, matematik kuya kunyalira gitu kan. Padahal apa belum mumpuni gitu kan. Seperti saya, kalau saya disuruh ngajar matematik ya angkat tangan gitu kan. Jadi kalau di SD kan luar biasa, makanya guru SD itu kan ya. Ya, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dokter telah menyampaikan pendalaman materi pada pertemuan kali ini. Karena waktu sudah tinggal 5 menit lagi, sementara ada mata kuliah lain yang insya Allah kami siap menerima pada pertemuan kali ini. Atas nama kelompok 6 pada pertemuan kali ini, sekaligus menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Dokter dapat kami manfaatkan guna kehidupan kami di 2 tempat, dunia dan akhirat, insya Allah. Dan mudah-mudahan kami doakan Pak Dokter mudah-mudahan sehat selama-lamanya. Itu mungkin Bapak Ibu pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini mungkin ya. Pertemuan kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.